Salam jumpa kembali dengan edisi hukum dengan tema pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sekarang tema berikutnya adalah tentang kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden dengan bagi-bagi bansos. Nah, kalau saya boleh pendapat, yang saya awali pendapat saya bahwa kalau itu bagi-bagi bansos dan bansos itu akan dibagi pada saat pemilihan sedang kampanye atau pada saat kampanye, seharusnya bansos itu dikumpulkan jadi satu, dibagi tiga. Ya, dibagi tiga masing-masing. Ini karena calon presidennya itu ada 3 pasangan, masing-masing calon presiden itu diberi misalnya jatah sekian orang itu diserahkan kepada calon A, calon 1, yang sekian ton itu diserahkan pada calon 2, dan sekian ton dicalonkan calon yang presiden yang ketiga. Sehingga mereka dibagi-bagi wilayah, daerah-daerah yang miskin, agar supaya dia mengenal calon pemimpinnya. Ya. Mungkin pilihan bansos dalam bentuk BLT yang kedua bisa dibagikan oleh geser tempatnya oleh calon 1, calon 2, dan calon 3, sehingga pergeseran tempat mereka bisa mengenal yang disebut sebagai calon presiden dan calon wakil presidennya. Saya kira hidup pengaturan dengan cara seperti itu indah dalam hidup bernegara di Indonesia. Bahkan di dalam proses pengambilan keputusan rakyat untuk menentukan pilihannya, mereka dapat mendengarkan aspirasi, mendengarkan tentang apa yang digagas oleh visi misi calon itu bisa disampaikan dengan terang, jelas. Tetapi begitu dia dibagikan sembako atau yang lainnya itu adalah dia akan mengatakan bahwa itu adalah milik negara, dianggarkan anggaran negara, dan kami datang sebagai calon dan juga tim sukses itu hanya menyalurkan saja sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Bansos itu. Jadi datanya itu adalah di Kementerian Sosial. Sehingga kalau itu masing-masing diberi, saya kira itu sangat bagus sekali. Dan bagi calon-calon yang lain, saya kira bagi pemilih juga sangat objektif sekali. Dan dia untuk menghindari yang disebut sebagai money politik. Money politik yang esensi pokoknya adalah dia memilih calon tertentu itu disebabkan karena iming-iming atau faktor uang. Karena uang maka dia memilih. Saya kira itu tidak sebagai pemilih yang rasional, saya kira itu tidak bagusnya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan bahwa bagaimana itu apa yang seharusnya yang saya sampaikan tadi itu ternyata tidak terjadi dalam praktek. Yang sekarang itu hanya calon tertentu saja yang memperoleh fasilitas bagi-bagi bansos itu, dan terutama yang saya mencoba mengamati praktek itu calon-calon yang didukung oleh partai politik yang ketuanya itu adalah sebagai pejabat negara, entah itu menteri menteri A, menteri B, menteri C. Karena menteri maka dia diberikan fasilitas untuk bagi-bagi bansos. Sementara calon-calon yang lepas jabatan, tak ada jabatan menteri apapun di situ, dia tidak pernah memperoleh kesempatan untuk menyalurkan dana bansos. Sehingga terkesan kepada publik bahwa kalau calon-calon tertentu yang dia adalah didukung oleh menteri, yang menteri itu adalah ketua partai politik, sehingga membagi bansos, itu seolah-olah di mata masyarakat bahwa bansos diberikan itu adalah untuk dan atas nama partai politik yang bersangkutan yang dipimpinnya, atau mungkin untuk dan atas nama calon presiden yang didukungnya. Kesannya seperti itu. Kesan seperti ini yang nggak boleh mestinya. Karena apa? Karena prinsipnya pejabat itu harus netral. Ya, kalau kita baca Undang-Undang Pemilu, pejabat itu netral. Tidak boleh misalnya pejabat yang bukan tugasnya melaksanakan tugasnya karena ada kepentingan pemilu terus kemudian membantu menyalurkan bansos. Ya. Mungkin saya ingin jelaskan secara hukum lebih dahulu praktek-praktek yang terjadi para penegakan hukum. Ya. Banyak kasus-kasus yang penyaluran bansos itu tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Akhirnya dalam tahun-tahun yang lalu itu saya mendeteksi terjadi namanya tindak pidana korupsi karena dana bansos yang tidak sesuai dan tidak disalurkan sesuai dengan programnya. Itu adalah disalurkan. Ada 2 kemungkinan, orangnya adalah fiktif, dan yang kedua adalah
disalurkan kepada orang-orang yang semestinya. Yang utama dalam kaitan dengan ini adalah apakah boleh ketua partai politik, calon presiden, wakil presiden, ataupun calon-calon yang lain karena dia menjabat sebagai menteri ikut membantu untuk menyalurkan dana bantuan sosial dalam bentuk barang, beras, sembako dan sebagainya itu, atau BLT atau yang lainnya itu kepada rakyat, dan kemudian itu digabung dengan masa kegiatan kampanye gitu. Tadi sudah saya jelaskan, yang intinya bahwa dana bansos itu yang bertanggung jawab menyalurkan dana bantuan sosial itu menurut hukum itu adalah Kementerian Sosial. Saya ulangi lagi, menurut hukum itu adalah Kementerian Sosial karena dana itu posnya ada di Kementerian Sosial. Sehingga yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana bansos termasuk juga yang menganggarkan posnya itu ada di Kementerian Sosial. Dan Kementerian Sosial itu juga sama, ketika dia mengajukan anggaran itu sudah mendaftar siapa-siapa saja masyarakat atau rakyat yang sudah terjatah dia akan memperoleh bantuan sosial itu. Sehingga bansoslah yang bertanggung jawab mengusulkan agar supaya orang-orang tertentu yang sudah didaftar itu memperoleh bantuan sosial, dan ketika itu anggaran disahkan masuk APBN, maka Kementerian Sosial lah yang bertanggung jawab untuk mencairkan dana itu sesuai dengan planning anggaran tentu saja, yang mencairkan dana itu dan kemudian menyalurkan dana itu kepada rakyat yang berhak memperoleh dana bantuan sosial, BLT atau bantuan-bantuan lain sejenisnya, karena kalau sifatnya sosial yang bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Nah, ini kementerian yang lain tidak punya kewajiban dan tidak punya tanggung jawab untuk menyalurkan itu. Dan kalau dia menyalurkan itu, atau mungkin bahkan dia ngambil sendiri dananya di kas negara, terus kemudian disalurkan sendiri, tindakan itu tentu saja salah. Dan oleh sebab itu semuanya harus manajemennya melalui Kementerian Sosial. Maka Kementerian Sosial yang bertanggung jawab, nanti pertanggungjawaban hukumnya adalah pada Kementerian Sosial. Jadi kalau Kementerian Sosial itu menyalurkan dananya tidak sesuai dengan yang terdaftar di dalam usulan pada saat itu tentang rakyat mana yang memperoleh hak itu, ini masalah hukum yang menarik. Nanti itu bisa menjadi perkara tindak pidana korupsi. Karena apa? Menyalurkan dana bansos yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan daripada dana bansos itu, yang mengakibatkan dia disalahgunakan, apalagi ditambah embel-embel itu dana untuk kepentingan seolah-olah mencitrakan itu adalah dana kampanye ya, partai yang bersangkutan, pejabat yang bersangkutan, atau mungkin calon presiden yang bersangkutan, atau mungkin calon presiden lewat yang lainnya, seolah-olah dia adalah suruh memilih calon tertentu. Nah, penyaluran dana bansos yang ditumpangi dengan penyalahgunaan wewenang ini jelas sekali dua pelanggaran yang terjadi. Pertama adalah pelanggaran dalam penyaluran dana bansos yang itu menjadi kompetensinya Kementerian Sosial, yang karena Kementerian Sosial maka tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Kalau itu disalahgunakan oleh menteri yang lain, pejabat yang lain yang dia tidak manajemennya di bawah Kementerian Sosial, menurut saya itu adalah bagian dari penyalahgunaan wewenang penyaluran dana bansos yang itu masuk tindak pidana korupsi. Yang kedua itu terkait dengan penyaluran dana pemilu atau penyaluran dana itu seolah-olah dananya partai yang bersangkutan atau menteri yang bersangkutan, dan itu seolah atas namanya dia gitu ya. Kalau di atas nama dia itu berarti tercatat sebagai anggaran kampanye oleh partai yang bersangkutan atau calon presiden yang bersangkutan. Kalau itu tidak tercatat ya saya mohon maaf gitu. Kalau itu pejabatnya udah salah, melanggar undang-undang pemilu, mungkin bisa dibaca nanti itu dalam larangan, termasuk larangan untuk memberikan dana uang kepada calon pemilih itu dilakukan, maka yang dilakukan itu termasuk di dalamnya adalah larangan melakukan itu, bisa dibaca nanti pasal 41. Maka menurut pendapat saya tindakan yang menyalurkan itu adalah identik atau disamakan dengan yang disebut sebagai
money politik ya, dalam arti kata memaksa atau memberitahu atau menyampaikan kepada uang atau bentuk yang lainnya kepada calon pemilih agar supaya dia mau memilih yang bersangkutan, diarahkan untuk memilih yang bersangkutan, dan dia memilih pada yang bersangkutan disebabkan karena dana itu. Maka tindakan orang yang menyerahkan dana, uang dan sebagainya, terus kemudian suruh memilih kepada calon tertentu yang dengan karena uang itu, maka itu sudah melanggar tindak pidana pemilihan umum. Jadi ada dua kemungkinan itu. Kalau analisis saya bisa tindak pidana korupsi karena penyalurannya disalahgunakan, dan yang kedua adalah karena itu disampaikan oleh pejabat-pejabat sebagai ketua partai yang merangkap ketua partai politik dan disalurkan seolah-olah dia adalah dana milik partai politik yang bersangkutan gitu ya. Apalagi ada saya baca di media sosial dan juga di media online dari koran-koran online itu menunjukkan bahwa itu adalah seolah-olah disampaikan agar supaya mengatasi ini adalah dana yang adanya adalah dari presiden gitu. Saya kira ucapan-ucapan seperti itu sehingga rakyat itu diminta untuk mengucapkan terima kasih kepada bukannya presiden, terima kasih kepada Pak Jokowi gitu. Itu udah salah besar. Mestinya kalau itu dana negara itu jangan nyebut nama orang. Karena nama orang berarti seolah-olah dana itu milik pribadi orang yang bersangkutan. Karena kalau penyaluran dana bantuan sosial itu tidak pada presiden dan tidak dilakukan oleh presiden, tapi dilakukan di bawah manajemen Kementerian Sosial gitu. Jadi kalau presiden menyampaikan seperti itu apalagi itu disebutkan oleh menteri yang bersangkutan yang menyalurkan, coba diucapin terima kasih kepada Pak Jokowi. Terima kasihnya bukan kepada presiden. Itu udah salah juga gitu. Kalau terima kasih kepada presiden aja udah nggak benar karena itu memang untuk negara. Dan negara itu penyalurannya adalah melalui Menteri Sosial. Kalau yang ngomong Menteri Sosial ada sedikit singgung-singgung sedikit, masih bisa punya kompetensinya, itu pun tidak boleh seolah-olah itu adalah kebijakan presiden. Ya, memang itu manajemennya eksekutif benar gitu. Tapi jangan disebut nama orang. Kalau disebut nama orang, minta maaf, itu adalah seolah-olah dana bantuan sosial adalah miliknya pribadi yang bersangkutan. Saya kira ini harus diluruskan mulai sekarang. Mungkin yang praktek-praktek seperti itu saya tujukan kepada pejabat-pejabat yang merangkap sebagai ketua partai politik atau pejabat-pejabat yang tidak merangkap sebagai ketua partai politik, tapi dia akan menjadi anggota tim pemenangan calon presiden, ya sebaiknya itu tidak dilakukan menggunakan dana negara dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, karena itu termasuk bagian daripada bentuk penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial. Nah, atas dasar itulah maka KPU dan khususnya adalah Bawaslu mestinya harus aktif ya menegur kepada yang bersangkutan agar supaya tidak menggunakan dana bansos, apalagi ditulis di dalamnya nomor calon presiden atau wakil presiden dan seterusnya. Saya kira itu lebih salah lagi, atau paling tidak itu bisa membuktikan tindakan itu adalah tidak benar dan itu bagian daripada penyalahgunaan dana bansos ya. Tadi saya ingatkan tanggung jawab hukumnya ada dua. Kalau itu masuk nanti adalah ternyata tidak bisa membuktikan atau ternyata dia tidak bisa melaporkan pertanggungjawaban pembagian itu, maka itu adalah telah menyimpangi dari daftar nama-nama yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Dana bansos tidak mengalir kepada orang yang dituju oleh Kementerian Sosial, tapi mengalir kepada calon-calon pemilih dari pemilihan presiden wakil presiden. Menurut saya adalah itu membuktikan telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Atas dasar itu tadi sudah saya ulangi lagi bahwa itu nanti bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan itu bisa juga dimintai pertanggungjawaban hukum pidana karena telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, oleh sebab itu saya hanya menghimbau kepada tadi yang sudah saya sebut yang sebut pejabatnya itu sebaiknya tidak menggunakan dana bansos untuk kepentingan kampanye pemilihan presiden ya. Dan saya sarankan kepada pemerintah, mungkin Kementerian Sosial, kalau toh hendak membagikan
bansos itu melalui calon presiden, para calon presiden, tim calon presiden itu, ya sebaiknya dibagilah rata. Ini karena calonnya ada 3, dibagi rata, nanti disalurkan melalui proses kampanye pada tempat-tempat yang sesuai dengan pembagian itu. Nanti bergilir, ya. Yang satu mungkin pada saat BLT diputar lagi supaya nanti para calon-calon pimpinan negara, presiden, wakil presiden itu memperoleh image yang sama di depan masyarakat, bahwa harus diterangkan bahwa ini adalah dana negara disalurkan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk itu, kan dianggap sebagai memerlukan bantuan untuk itu. Dan itu nanti disalurkan pada orang yang memperoleh bantuan untuk itu. Jangan sampai orang yang hadir dalam kampanye. Saya kira itu, kalau orang yang hadir dalam kampanye dengan kualitas yang mungkin malah justru tidak memiliki hak untuk itu dan diberi, nah itu nanti bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau dibagi rata, ini hanya menyalurkan di bawah manajemen Kementerian Sosial, saya kira itu lebih bagus. Saya kira begitu penjelasan saya. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat perhatian, dan khususnya kepada Bawaslu untuk bisa memberikan penerangan, penjelasan dan seterusnya, agar supaya praktek pelanggaran yang sekarang itu tidak dilanjutkan, ya. Kalau menurut saya itu dugaan terjadinya pelanggaran hukum. Terima kasih, sampai jumpa kepada Dogma Hukum di masa yang akan datang.